Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, ini berbicara tentang jemaat mula-mula. Jadi gereja pertama di dunia itu ada kisahnya ini, Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat gereja yang benar itu mana, ya, yang ada tanda-tandanya seperti gereja mula-mula itu. Nah, di situ ada 5 hal yang kita pelajari tentang jemaat mula-mula, tentang orang Kristen yang asli. Yang pertama dikatakan begini, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan yang mana? Tentu perkataan sebelumnya. Jadi ini konteksnya begini, Bapak Ibu. Hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Ini merupakan baptisan Roh Kudus. Terus murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Terus bahasa lain ini dimengerti oleh orang yang hadir di situ. Kok bisa ya bahasa kita? Tapi orang lain yang nggak percaya Yesus, dia bilang, wah ini orang mabuk anggur. Terus Petrus berdiri, klarifikasi, bukan. Ini janji Tuhan dalam kitab Yoel itu loh, bahwa pada akhir zaman orang akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Terus akhirnya Petrus ini khotbah, dan isi khotbahnya intinya begini, Bapak Ibu. Yesus yang kamu salibkan itu, dia itu Tuhan, dia itu juru selamat. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima pengampunan dosa dan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Nah, ketika Petrus katakan bertobatlah, berilah dirimu baptis, mereka menerima perkataan itu. Jadi artinya Bapak Ibu, orang Kristen itu harus dimulai dengan pertobatan. Kalau orang-orang gereja nggak bertobat, itu pasti bikin ribut di gereja. Jadi langkahnya jadi orang Kristen itu harus bertobat. Kalau nggak bertobat, Bapak Ibu, ini orang-orang ini orang Yahudi, percaya sama Tuhan tapi menganiaya orang Kristen, membunuh Yesus gitu. Jadi kalau orang nggak bertobat, walaupun punya agama, dia hatinya itu rusak. Kan semua orang percaya Tuhan Maha Kasih, Maha Penyayang, tapi kenapa mereka nggak bisa mengasihi? Karena belum bertobat. Nah, bertobat itu intinya mengalami perubahan. Tadinya benci Yesus, sekarang percaya Yesus. Jadi kalau diteruskan, tadinya ya tukang utang, sekarang nggak mau utang. Dulu minta-minta, sekarang mintanya sama Tuhan. Jadi ada perubahan. Bertobat. Saya ingin tanya, kira-kira Bapak Ibu kapan bertobat ya? Sudah atau belum? Sudah. Harus sudah. Kalau enggak harus bertobat malam ini. Kalau enggak kita jadi Kristen tradisional. Kristen yang kerjanya ngeluh, nyalain, nggak puas, ngomong sana sini. Harus bertobat. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ayat 42. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, yang sudah dibaptis itu tadi, ya, nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi orang yang bertobat itu, Bapak Ibu, orang yang percaya, yang beriman, Kristen, itu dia harus memiliki ketekunan. Nah, ketekunannya disebutkan ada 4. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ingat, ketika orang bertobat, dia sudah jadi murid Yesus. Murid itu tugasnya belajar. Dan kalau kita belajar dalam konteks orang Yahudi, Bapak Ibu, itu ada 4 hal. Yang pertama itu disebut kognitif. Jadi orang belajar itu pengetahuannya harus bertambah. Ya. Yang kedua itu disebut psikomotorik, keterampilannya harus bertambah. Yang ketiga itu disebut afektif. Afektif itu perilaku.
Jadi orang yang belajar itu perilakunya harus lebih baik. Dulu tukang ngomel-ngomel, sekarang mengucap syukur. Dulu khawatir, sekarang berserah. Perilakunya harus lebih baik. Terus yang keempat itu penting banget Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan spirituality value. Jadi hidupnya itu ada nilai-nilai rohani. Jadi enggak dunia melulu yang dicari gitu. Dia pegang firman Tuhan, kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini cari kerajaan Allah dan kebenarannya bicara rohani. Nah, tambahan itu kebutuhan jasmani kita. Kalau orang belum bertobat, dia tidak tekun dalam pengajaran. Yang dicari hanya dunia melulu. Bapak Ibu pernah dengar nggak ada anggota DPR korupsi? Nggak ada? Banyak. Anggota DPR ada yang korupsi nggak? Banyak. Bupati korupsi ada nggak? Ada. Gubernur korupsi? Ada. Menteri korupsi? Ada. Nah, Bapak Ibu saya beritahu ya, ini benar. Itu Pak Aristo itu pernah jadi anggota DPR. Iya. Itu DKI aja Bapak Ibu ya, DKI, DPRD. Itu per bulan itu memang gajinya hanya sekitar 19 juta. Tapi yang diterima itu sekitar 1 M. Bapak Ibu percaya nggak? Jadi maksudnya pejabat-pejabat itu tanpa korupsi pun sudah berlimpah-limpah. Tapi kenapa korupsi? Kurang. Jadi artinya uang itu tidak pernah memberi kepuasan. Kecukupan ya. Makanya kalau orang melekat sama Tuhan, Mazmur 62 ayat 2 itu hanya dekat saja, Allah saja aku tenang, sebab daripadanya keselamatan. Jadi bukan banyak uang tenang, banyak uang tambah bingung. Mau ditaruh di bank bunganya kecil, investasi nanti ditipu, taruh bawa bantal nggak berkembang, ya bingung sendiri gitu loh ya. Tapi kalau kita punya Tuhan, wah seneng. Tenang aja. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau orang Jawa itu punya begini, Bapak Ibu ada yang bisa bahasa Jawa nggak? Ada. Wong suki bingung pikiri, orang kaya itu pikirannya bingung. Wong melarat susah hatinya. Nah, jadi orang miskin itu hatinya susah. Sing ayem yang tentram, memputrane Gusti Yesus hanya anak Tuhan. Dino wengi tansah memuji. Jadi siang malam selalu memuji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, tekun dalam memecahkan roti. Memecahkan roti itu zaman dulu bukan perjamuan kudus Bapak Ibu. Zaman dulu makan-makan. Karena orang Israel makanannya roti. Jadi kalau ngumpul-ngumpul, habis ibadah, memuji Tuhan, dengar firman, doa, makan-makan. Makan roti goreng. Saya yakin walaupun kita cari firman, motivasi kita benar, tapi kalau ada makan-makan enak juga. Senang juga. Karena zaman dulu begitu. Iya, rukun-rukun. Terus yang nggak kalah penting, tekun dalam doa. Jemaat mula-mula itu begitu Bapak Ibu. Iya. Nah, cuma sekarang ini banyak orang doanya aneh-aneh Bapak. Coba saya kasih contoh. Saya nggak akan doa begitu. Orang yang sekolah teologi nggak bakal doa begitu. Kalau nggak sekolah teologi maklum, karena doa itu keluar dari isi hati Bapak. Iya. Masa doa makan gini, tolak penglaris, tolak virus, tolak kuman. Saya kalau mau makan dengar kuman, dengan virus kok mau makan agak berat ya. Ingat rumah sakit gitu. Kalau Alkitab kan katakan diterima dengan doa dan ucapan syukur itu dikuduskan oleh Tuhan. Nah, banyak doa yang aneh-aneh. Contohnya begini Bapak Ibu. Banyak orang minta doa pelepasan. Di Alkitab itu Bapak Ibu dikatakan kamu saling mendoakan. Jadi saling mendoakan itu nggak minta didoain terus, juga nggak hanya doain terus. Saling itu
Saya mendoakan Bapak Ibu doain saya gitu. Kecuali sakit panggil penatua. Iya. Jadi kalau orang-orang minta doa terus itu tandanya sakit itu. Kalau enggak dia berdoa sendiri sama Tuhan. Iya, betul. Kan Tuhan Bapak kita. Benar. Saya setiap pelayanan pelepasan nggak pernah ada kesurupan. Kenapa? Karena saya bilang jemaat gini, Bapak Ibu sudah terima Yesus, kalau sudah terima Yesus, roh kita lebih besar, darah Yesus sudah menyucikan kita, si jahat tidak bisa menjamah kita. Jangan kesurupan dalam nama Yesus. Nggak ada yang kesurupan, Bapak. Nah, saya lihat, saudara saya bahkan di TPRS itu pernah jadi koordinator konseling pelepasan. Orang bawa koran. Konseling ya bawa Alkitab, masa bawa koran. Terus orang ditepuk-tepuk, keluar, ya otomatis tersugesti, muntah. Saya pernah doain orang ya, ibu percaya Yesus gitu, percaya. Nah, kalau percaya, ibu dosanya sudah diampuni. Roh dalam ibu lebih besar daripada roh. Jangan mau kesurupan. Sekarang persoalannya apa? Terus tak doain. Saya sudah pesen gitu itu Bapak Ibu. Habis didoain dia bilang gini, kok Pak saya kok nggak muntah. Ibu kepingin muntah. Iya, udah sana aja ke toilet. Aneh itu, masa orang yang didoakan ingin muntah gitu. Aneh kan? Ya nanti Bapak Ibu boleh tanya jawab ya. Boleh tanya jawab. Itu cara saya doa begitu. Saya tidak mau doain orang sampai muntah-muntah atau kesurupan, saya nggak mau. Karena apa? Tubuh kita ini baik roh suci. Masa dirasukin setan ya, jangan mau dong. Saya juga heran Bapak Ibu, mudah-mudahan Pak Leng enggak ya. Saya lihat ada orang masuk rumah, wah ada setan, hamba Tuhan. Saya pikir loh, hamba Tuhan kok lihat setan, kok nggak lihat Tuhan gitu. Aneh ya kan? Seharusnya kita kunjungan ke rumah orang Kristen kan, ini firman Tuhan mengatakan malaikat itu berkemah di sekeliling orang percaya gitu loh. Masa kita masuk ada setan gitu. Rumah kita itu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Nah ini doa itu begitu Bapak, harus dengan iman. Tuhan Yesus itu mengatakan begini, kalau kamu berdoa percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Apa artinya Bapak? Saya kasih contoh begini, itu yang dimaksud Tuhan ini. Misalnya kita punya anak umur 4 tahun, kurang seminggu. Anak 4 tahun udah bisa ngomong belum ya? Bisa. Terus anak yang mau ulang tahun seminggu lagi ini ngomong gini sama papa mamanya, Pak, Ma, kalau aku ulang tahun beliin sepeda ya. Papa mamanya bilang, oke, tapi jangan nakal. Gitu. Sudah dibelikan sepeda belum? Belum. Terus anak ini cerita sama temennya, aku ulang tahun, punya sepeda, sudah punya belum? Dia bohong atau percaya pada kata-kata papa mamanya? Percaya. Nah orang beriman itu percaya kepada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau Tuhan bilang aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, ya kita pegang itu. Suami bisa mati nggak nyertai kita. Kalau mati masih nyertai kita kan tambah takut ya kan? Tapi Tuhan beserta kita sampai akhir zaman. Nah ya, orang berdoa itu punya iman. Karena doa itu wujud komunikasi dengan Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan ada, tapi Tuhan juga bisa. Jadi jemaat pertama itu begitu Bapak Ibu. Setelah bertobat dia tekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam ya makan bersama gitu ya. Terus dalam doa. Nah sekarang yang ketiga, ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi Bapak Ibu, intinya ini bukan takut hantu gitu. Ketika lihat mujizat dahsyat luar biasa itu, mereka takut. Itu takut akan Tuhan Bapak Ibu. Jadi orang percaya itu harus takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, nggak mungkin dia berzina, nggak mungkin dia korupsi, karena dia takut akan Tuhan. Dan dia mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya sering ngalamin mujizat Bapak Ibu, tapi karena saya nggak sakit, mujizatnya bukan sakit sembuh gitu. Misalnya begini Bapak Ibu,
saya punya mobil itu hanya satu. Terus kalau saya pergi itu istri saya telepon, Mas pulang, mobilnya mau dipakai anak gitu. Padahal saya masih sharing sama orang, saya terganggu gitu loh. Saya masih ngajar pun cepet-cepet pulang, kan nggak bisa. Akhirnya saya bilang, Jeng nyambung, kita beli mobil lagi deh gitu. Cuma maksud saya beli mobil ya bekas-bekas aja, yang penting mesinnya bagus gitu. Tapi istri saya bilang nggak bisa mas nggak ngerti mesin, harus baru duitnya nggak cukup gitu. Akhirnya saya nabung, Bapak Ibu, udah dapat 100 juta, mau beli mobil kok kondisinya kurang bagus ya gitu. Tiba-tiba ada jemaat kami yang dia sales mobil gitu. Dia bilang, Pak, ada orang mau beli mobil nggak jadi, dia sudah kasih DP. Terus orang itu bilang gini, udah DP saya kasih Pak Sudarmaji aja gitu. Siapa orang itu? Disebutkan bapak itu tak telepon, Pak, kok sales ngomong Bapak beli mobil udah kasih DP nggak jadi dikasih saya. Oh iya bener. Nah Ibu tahu nggak, jangan sampai saya seneng Bapak Ibu berantem gitu. Ini istri saya gitu, ngomong aja gitu lewat HP Bapak Ibu. Terus ya salam Pak katanya. Bu, Ibu tahu ya kalau Bapak kasih DP mobil terus dikasih saya? Iya tahu, berkat Bapak lah kata. Oke, terima kasih Pak, terima kasih Bu gitu. Terus saya tanya Bapak Ibu DP-nya berapa? 100 juta. Padahal saya udah punya 100, tapi saya hamba Tuhan, saya bukan pengusaha. Saya setuju kalau pengusaha utang, karena pengusaha itu perlu modal dan cari duit, tentu bisa bayar. Kalau pendeta kan nggak cari duit. Kalau dia utang, mikirannya pelayanan selalu dapat duit untuk bayar utang gitu. Nah saya nggak mau utang juga. Terus saya berdoa, gimana Tuhan, sudah ada DP, saya tidak mau kredit gitu. Tapi duit saya hanya 100 juta, padahal harga mobilnya 320 juta ya kita doa aja lah. Kalau Tuhan sudah buka jalan, Tuhan pasti teruskan gitu. Nah tiba-tiba Bapak Ibu, saya punya teman dosen ya, namanya Pak Karel Susipater ya. Dia telepon saya gini, Pak, Bapak hari ini ada waktu nggak? Kenapa Pak? Kalau ada waktu ayo kita ketemu di ITC Roxy makan siang sambil ngobrol-ngobrol. Oh boleh gitu. Boleh. Terus akhirnya saya ke ITC Roxy itu Bapak, bukan ada food court itu. Saya makanlah sama pendeta teman dosen itu. Pas makan-makan Bapak Ibu, itu ada anak muda, anak Tionghoa ya, masih muda banget sudah. Dia bilang, Pak Sudarmaji di sini ya. Pak boleh nggak saya ngobrol berdua? Saya bilang, sebentar. Saya bilang sama Pak Karel ini, Pak, saya diajak ngobrol berdua. Oh nggak apa-apa, silakan. Terus anak muda ini ngomong gini Bapak Ibu, Pak, saya pernah dengar khotbah Bapak nggak mau utang. Saya itu sama istri berdoa, digerakkan Tuhan beliin mobil Bapak. Cuma duit saya nggak cukup. Kalau saya kreditkan, Bapak mau nggak? Saya tanya, kredit kan ada DP-nya. Iya. DP-nya berapa? 30% lah biasanya. Berapa kira-kira? Ya sekitar 100 gitu. Boleh nggak Pak 120? Kenapa Pak? Kalau 120 saya bayar cash, Bapak nggak usah ngangsur. Oh boleh gitu. Dikasih 120 Bapak Ibu. Jadi saya cash beli mobil itu kayak gitu caranya. Ajaib kan? Mujizat loh itu. Bapak Ibu tentu tidak harus niru saya. Cuma karena saya hamba Tuhan, saya nggak mau utang-utang. Ibu-ibu saya beritahu ya, wanita itu walaupun cantik ya, kalau suka utang, wajahnya yuk kelihatan wajah utang. Takut akan Tuhan, ada mujizat terjadi. Nah, yang menarik Bapak Ibu, di sini ada mujizat dan tanda. Jadi orang yang mengalami mujizat dari Tuhan itu ada tandanya Bapak Ibu. Tandanya apa? Dia bersyukur sama Tuhan. Tandanya dia semakin cinta Tuhan. Kalau dia mengalami mujizat kesembuhan terus dia jauh dari Tuhan, wah itu bukan mujizat. Itu bumerang bagi hidupnya.
Ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Latin, itu Alkitab yang dipakai pastor Katolik, itu namanya Vulgata. Itu tanda itu diterjemahkan Miracula. Kalau Miracula itu mujizat, kalau tanda itu Mirabilia. Nanti ibu-ibu kalau punya cucu perempuan dikasih nama Mirabilia, itu artinya tanda dari Tuhan. Kalau Miracula saya takut kulanya itu kan, karena ada Dracula ya kan. Kalau Mira gitu aja masih bisa lah ya, itu mujizat dari Tuhan. Jadi orang Kristen itu harus bertobat, harus tekun, dan harus takut akan Tuhan. Nah, kemudian yang keempat, kita lihat ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu, orang yang bertobat itu disebut bersatu, kompak, tidak berantem, tidak konflik dulu. Nah, tanda persatuan itu dinyatakan melalui tolong-menolong. Jadi yang punya harta sebagian dijual, dibagikan orang yang perlu. Nah, dalam penerapan zaman sekarang ya, memang orang kaya harus menolong orang susah, tapi orang susah juga harus nolong orang kaya. Bagaimana orang kaya nolong orang susah ya? Kita bantu dia. Mungkin anaknya ada yang sekolah nggak mampu bayar, kita bayarin. Tapi orang yang kekurangan nggak boleh mengandalkan orang kaya, karena orang itu manusia. Firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Artinya berarti orang yang kekurangan nggak boleh minta-minta sama orang kaya. Itu ganggu, nggak nolong itu. Utang-utang juga nggak boleh, Bapak Ibu. Saya sejak pacaran saya ngomong sama calon istri saya itu, saya tidak mau punya utang. Pokoknya janji ya, iya. Ingat kalau saya punya istri suka utang, saya buang ke sungai. Untuk nginget-nginget aja, tentu nggak beneran dibuang. Masa istri dibuang, supaya dia inget gitu. Soalnya kadang-kadang orang nggak mau utang-utang, kalau terdesak tetap utang. Padahal kalau kita terdesak, lari sama Tuhan. Berserulah, mintalah, maka kamu akan diberikan, gitu firman Tuhan. Jadi orang Kristen itu pegangannya firman, Bapak Ibu. Jangan hanya lihat masalah, kita harus bisa lihat Tuhan. Kan Tuhan itu namanya Immanuel, Allah beserta kita. Masa Allah beserta kita yang kita lihat hanya masalah-masalah? Ya kita lihat Tuhan. Mungkin dengan mata jasmani nggak bisa, tapi dengan mata iman kita percaya Tuhan nggak pernah ingkar janji. Nah, jemaat mula-mula itu kompak bersatu. Nah, kekompakan jemaat itu harus dimulai dengan suami istri. Makanya suami istri itu jangan berantem, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah memperhatikan nggak dalam keluarga itu kenapa ya kok suami cepat mati gitu? Banyak janda daripada duda ya kan? Karena suami itu nggak suka berantem. Jadi kalau istrinya cerewet terus itu dimakan dalam akhirnya mati. Ya. Halo. Batin, mentek gitu ya. Mentek sudah. Suami nggak suka berantem, Bapak Ibu. Makanya kalau ada masalah ya didiskusikan, terus kita doakan, kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Saya tuh punya anak sekolah terus praktek kok menurut saya agak mahal gitu ya. Pas saya nggak punya duit lagi, terus saya dengan istri berdoa, Tuhan minta uang, anak saya mau praktek ini, perlu uang kok agak banyak. Nah, anak saya kan sekolah ini, Bapak Ibu ya, dia itu sekolah musik, semua musik dia bisa. Terus suatu saat ada anak Arab, anak muda, dia ngarang lagu, minta aransemen anak saya ini. Sama anak saya di aransemen, terus jadi bagus,
bapak ibunya itu seneng, bapak ibu denger ini seneng. Akhirnya bapak ibunya datang ke rumah saya, cari anak saya, Mas bisa nggak itu ngiringi saya dengan istri gitu. Lagunya apa Pak? Itu lagu lama, lagunya Titik Sandura sama Muksin. Lagu gimana Pak? Karena anak saya sekolahnya internasional, nggak tahu lagu-lagu Indonesia ya. Taunya lagu-lagu barat semua itu. Terus bapak itu nyanyi begini, di antara hatiku hatimu terbentang dinding yang tinggi gitu kan. Terus akhirnya anak saya, ntar om, nampak tak lihat di YouTube dulu. Dilihat di YouTube ada tuh ya, dilihat YouTube, didengerin. Nah, om mau saya aransemen atau ngikuti aransemen ini? Ya ikuti aransemen aja. Oke om, saya bikinin. Kan itu teknologi sekarang itu bapak itu biasanya nggak langsung bapak itu. Jadi karena dia sendiri main keyboard dulu, direkam, main gitar dulu, terus bass dulu gitu. Pokoknya modelnya begitu bapak ibu. Anak saya kalau ngerekam itu gitu. Nah kalau sudah jadi baru orangnya dipanggil, udah nyanyi gitu. Ternyata seneng bapak ibu. Suami itu seneng. Jadi anak saya hanya ngarasemen satu lagu itu dikasih duit sangat banyak, cukup untuk dia praktek. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan. Nggak pernah orang bayar sebanyak itu. Makanya Bapak Ibu, anak kita itu kalau punya hobi-hobi yang positif, kita doain aja lah. Saya juga waktu anak saya sekolah musik, saya nggak ngerti mau jadi apa gitu. Setahu saya pemusik itu hidupnya kan kacau, ya kan? Penyanyi itu loh, ya. Band itu kan banyak yang kacau. Waktu anak saya sekolah gitu saya juga nggak tahu. Cuma saya nggak mau maksa anak, dia pilih, kamu yang bertanggung jawab gitu. Cuma kalau terlibat narkoba, bapak mengunjungi ke penjara aja nggak mau. Tapi akhirnya Tuhan punya rencana, ya. Ajaib gitu. Makanya bapak itu orang Kristen itu harus bertobat, harus tekun, harus takut akan Tuhan, harus bersatu, kompak. Tuhan itu memberi janji yang indah bapak ibu. 2-3 orang sepakat minta apapun dikabulkan. Makanya bapak ibu suami istri harus sepakat bersatu, ya, supaya mengalami mujizat Tuhan. Oke, sekarang yang terakhir ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang lain diselamatkan. Jadi Bapak Ibu jemaat mula-mula itu mereka senang beribadah, sampai dikatakan tiap-tiap hari mereka berada di bait Allah. Mereka memuji Tuhan, mereka dengan sukacita, mereka tukun tulus hati. Akhirnya orang senang, terus Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Jadi orang Kristen itu seharusnya senang beribadah Bapak Ibu. Saya itu sejak dulu sampai sekarang, saya tidak mau ke gereja terlambat, ibadah nggak mau terlambat. Saya tadi kesini Bapak Ibu tahu nggak, berangkat jam berapa? Jam 4 saya berangkat, karena saya nggak mau terlambat. Cuma karena macet sampai sini juga sudah hampir jam 7 ya kan. Nah, tapi saya nggak mau terlambat. Soalnya di Alkitab itu ada cerita 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Nunggu mempelai kan. Yang bijaksana menyiapkan minyak, yang nggak bijaksana, yang bodoh itu nggak ada minyak. Maka ketika mempelai datang, yang bijaksana lampunya masih nyala, yang bodoh lampunya mati. Tapi yang bodoh pun maupun yang bijaksana, dia masih sempat melihat pengantin itu masuk dalam ruangan. Ceritanya begitu Pak Bu. Artinya terlambat sedikit saja bisa kehilangan waktu kita. Makanya kenapa saya nggak mau terlambat ke gereja, karena kalau biasa terlambat ke gereja, saya khawatir nanti ke surganya terlambat. Itu nggak bisa masuk.
Nah, jemaat mula-mula senang beribadah, Bapak. Di gereja kami memang ada makan bersama ya, tiap minggu. Caranya gimana? Caranya ada orang tertentu yang beli beras, terus nanti masak di rice cooker, terus orang itu nggak dikomando, Bapak Ibu. Karena kalau dikomando nanti kayak minta-minta, kan gereja tolak minta-minta, tolak utang-utang, tolak zina cabul, tolak cerai, walaupun ada pendeta yang cerai. Itu kan liturginya gitu ya. Tapi jemaat itu ada, ya mungkin ada yang gorengan tempe, ada gorengan tahu, ada yang bikin sup, ada yang bikin sayur lodeh, ada yang bikin sayur asem. Tiap minggu itu ada yang bawa, tanpa dikoordinir. Karena kalau dikoordinir nanti merasa diminta, ibu bawa ini ya, ibu bawa ini, itu enggak, saya larang. Pokoknya Bapak Ibu kalau mau makan bersama, apa yang bisa dibawa, bawa aja gitu. Jadi tiap minggu jemaat kami makan kayak jemaat mula-mula, mereka memecahkan roti. Cuma di sini disebutkan senang beribadah, tetapi memecahkan roti secara bergilir dari rumah ke rumah. Berarti ibadahnya nggak hanya di gereja, di rumah-rumah juga, Bapak Ibu. Di rumah-rumah juga. Nah, kira-kira Bapak Ibu senang nggak beribadah? Kok saya senang? Karena dalam ibadah itu ada pujian, kan Tuhan itu bertata di atas puji-pujian umatnya. Jadi kalau Tuhan dipuji, kuasa Tuhan turun. Ya, dalam ibadah ada firman, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya kan? Dalam ibadah ada doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, dalam ibadah juga bagus saya menyampaikan firman Tuhan, kan ada kesaksian-kesaksian tuh ya. Ada kesaksian juga gitu. Terus nanti kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, memberinya sukarela, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memberi jangan dengan paksa. Saya dengar pendeta di YouTube, Bapak Ibu, itu menurut saya nggak benar pendeta itu, karena dia bilang gini, kalau ingin kaya suruh dirikan gereja. Pendeta makan persepuluhan, makan persembahan, itu nggak benar, Bapak Ibu. Karena gereja itu sistem keuangannya sudah diatur sedemikian rupa. Biasanya pendeta itu sering tombok, Bapak Ibu. Sering tombok. Anak-anaknya digerakkan semua, yuk dukung pelayanan. Semua gitu. Jadi dengan sukarela memberi itu dengan sukacita, Bapak Ibu. Saya itu juga mengalami mujizat dasar, Bapak Ibu. Pernah. Gereja kami itu pernah, Bapak Ibu, uangnya hampir habis. Kan saya, keluarga, dan seluruh keponakan, pokoknya kaitan dengan keluarga di gereja kami ya. Itu jangan ngurus uang, karena ya saya tidak mau orang memfitnah saya karena uang itu ya. Makanya saya bilang keluarga saya jangan ngurus uang, nanti orang fitnah, nggak enak masa melayani Tuhan itu. Tapi bendarannya saudara, saya beritahu sama majelisnya, kontrol ya keuangan, kontrol supaya nggak bocor. Terus suatu saat saudara, pas hari Minggu, bendaranya ngomong sama saya gini, Pak, minggu depan sudah tidak ada uang. Saya bilang, oke, jangan cerita ya, doa aja, saya bilang gitu. Jangan cerita siapapun, doa aja, cukup saya yang tahu. Iya, Pak. Saya mau cerita sama anak saya, karena anak saya yang ngasih PK sama anak-anak main musik gitu juga. Tapi saya belum cerita, saya nggak cerita dulu, saya doa. Jadi saya pulang dari gereja itu sudah malam, Bapak Ibu, karena saya biasanya hari Minggu 4 sesi gitu ya. Jadi pagi, siang sampai sore jam 5 gitu. Selesai sekitar jam 6:30 lah. Saya pulang mandi, terus saya berdoa, Tuhan, minggu depan duitnya habis. Saya minta duit dong Tuhan untuk gereja, Tuhan kan tahu gitu. Gitu aja, ya. Bapak Ibu pernah dengar Wendy's enggak? Yang kayak KFC itu. Nah, yang punya itu 20 tahun lalu pernah saya layani.
Dan sejak itu nggak punya komunikasi, nggak ada komunikasi. Tiba-tiba dia WA saya, Pak, saya minta nomor rekeningnya, saya mau bantu pelayanan Bapak. Saya kasih rekening gereja, Bapak. Bapak Ibu tahu nggak, ditransfer cukup untuk pelayanan 4 tahun. Itu mintanya sama Tuhan, Tuhan ngomong sama dia, kamu punya duit, bantu dia. Ajaib. Jangan minta sama orang kaya, minta sama Tuhan. Ya. Ini benar, orang beriman itu ngandelin Tuhan. Dan Tuhan berjanji diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang Kristen pertama, jemaat mula-mula itu bertobat, tekun, takut Tuhan, bersatu dan senang ibadah. Oke, ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan. Kalau di gereja nggak ada kesempatan bertanya, di persekutuan ada kesempatan bertanya. Silahkan, ada pertanyaan? Boleh, dia mau nanya. Tanya? Saya tanya deh Pak. Ya. Kalau kita baca ayat ini kan konteksnya bicara mengenai jemaat mula-mula ya Pak ya. Ya. Mereka berapi-api, berkumpul, bahkan berbagi harta Pak. Ya. Ini kita bicara kalau kita udah menjalaninya, misalkan di kekristenan sudah lebih dari setahun 2 tahun kan, itu kasih mula-mula mulai hilang Pak sebenarnya Pak. Dan kita mulai ngerasa namanya kekristenan itu berat Pak, rasanya Pak. Ya mungkin dalam artian gini Pak, berat itu bukan karena ini ya, mungkin dalam perjalanannya si oma-oma atau saya juga mungkin, aduh kayaknya kok makin hari makin berat ya gitu, gitu Pak, di dunia bisnis, di dunia pekerjaan. Nah, hal ini akhirnya membuat kita mulai ngerasa kasih mula-mula kita berat Pak, udah gak kayak awal Pak. Kalau awal-awal kita ke gereja aja mungkin setiap hari ada gereja saya datang Pak. Seperti cerita ini kan, setiap hari mereka datang. Tapi sedangkan ketika kasih mula-mula itu hilang, bagaimana Pak untuk nge-build itu lagi Pak, untuk membangkitkan itu, untuk mempertahankan itu lagi Pak. Seperti kisah ini supaya tidak terulang Pak, supaya tidak terhilang Pak. Karena kalau saya baca ini kan, nih keren nih, karena orang baru bertobat nih, karena Roh Kudus baru dicurahkan, orang bertobat 3.000 orang, tapi kan kemungkinan hilang pun ada lagi Pak akan hal itu Pak. Nah itu Pak pertanyaan saya sih Pak. Ya Bapak Ibu, saya jadi Kristen udah 46 tahun, dan saya sampai sekarang masih menggebu-gebu cinta Tuhan. Itu rahasianya sebenarnya saya dalam perjalanan itu ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus selalu hidup dalam doa, karena doa itu nafas rohani. Kalau kita doanya nggak rutin kan nafas kita kayak terengah-engah gitu, ya kan? Nggak lancar akhirnya. Nah yang kedua, kita harus senang firman ya. Firman itu makanan rohani. Tuhan Yesus kan katakan manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu harus continue. Kita makan, kalau saya makan 3 kali ya. Sekarang makan firman berapa kali sehari gitu. Itu caranya gitu. Terus kemudian yang ketiga, kita harus senang persekutuan seperti ini, ibadah. Karena dalam ibadah itu ya ada kesaksian, ada firman, ada doa dan yang lain-lain itu kan. Terus yang keempat itu kita harus setia melayani. Saya sampai sekarang Bapak Ibu, saya kalau ada pelayanan dalam bentuk apapun seneng gitu. Saya kan ngajar homiletika, itu ilmu khotbah Bapak Ibu. Jadi khotbah itu definisinya, khotbah adalah menyampaikan firman Tuhan. Karena ada orang khotbah menyampaikan ide-idenya sendiri, cari dukungan firman, itu bukan khotbah. Itu motivator. Nah sekarang jemaat lebih senang motivator daripada pengkhotbah. Akhirnya jemaat senang ke gereja tapi masih emosional, masih gampang marah, masih gampang tersinggung, khawatir, karena isinya bukan firman, hanya nasihat-nasihat dari orang pintar aja. Padahal yang menumbuhkan iman itu firman gitu. Nah saya ngajar homiletika Bapak Ibu, saya menggebu-gebu. Kenapa? Karena saya rindu calon-calon pendeta itu sampaikan firman, bukan sampaikan ide-idenya atau gagasannya dia. Itu di YouTube itu ada pendeta ngomong gini, saudara, saya ditanya jemaat gitu, cerai itu boleh nggak? Ya saya bilang harus dilihat dulu, kata pendetanya.
apakah waktu nikah itu Tuhan yang mempersatukan atau bukan? Kalau Tuhan yang mempersatukan ya suami istri pasti rukun. Kalau nggak rukun bukan dari Tuhan, berarti boleh cerai. Itu pikiran sendiri Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu pendeta pun suami istri nggak selalu sama loh. Saya makanan itu seneng panas-panas, istri saya suka dingin-dingin. Kan nggak sama ya kan? Nanti gara-gara panas dingin berantem terus cerai. Oh bukan dari Tuhan gitu. Kan kacau itu ya kan? Itu pikiran sendiri. Padahal firman Tuhan sudah katakan aku membenci perceraian. Sangat jelas gitu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Udah jelas firmannya gitu. Kayak bayar persepuluhan Bapak Ibu. Di YouTube ada loh Pak, anak buahnya Pak Eras itu, Pak Wignon namanya, itu paling getol tentang persepuluhan. Bapak Ibu tahu nggak pendeta Wignon, anak buahnya Pak Eras, di YouTube banyak itu. Dia gimana-mana menerang persepuluhan. Katanya sudah nggak berlaku lagi hukum Taurat, sekarang anugerah. Bapak Ibu, Maleakhi itu bukan hukum Taurat. Maleakhi itu kitab nabi-nabi. Hukum Taurat itu 5 itu loh Bapak Ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu Taurat itu. Makanya orang Israel itu kitabnya namanya Tanakh ya. T-nya itu Taurat, 5 itu, N-nya itu Nabim, kitab nabi-nabi, mulai dari kitab Nabi Yesaya sampai Maleakhi itu. Terus Ketuvim itu tulisan-tulisan kayak Mazmur, Kidung Agung, Amsal gitu loh. Itu kitabnya orang Yahudi gitu. Jadi katanya Taurat sudah nggak berlaku. Maleakhi bukan Taurat. Dan Tuhan Yesus pernah ketika dia lihat orang Farisi bayar persepuluhan, tetapi dia tidak adil, tidak ada kasih. Tuhan itu ngomong gini, yang lain harus dilakukan, tapi yang lain tidak boleh diabaikan. Itu artinya perjanjian baru pun berbicara tentang persepuluhan. Mereka alasannya, saya itu punya keponakan pendeta, cuma ikut Pak Eras ya. Dia menentang persepuluhan juga. Dia bilang gini, kata Pak Eras nggak persepuluhan Pak, 100%. Saya bilang bohong, 100% bohong. Kamu punya anak dari mana bayarnya kalau 100% untuk gereja ya kan? Kalau persepuluhan aja nggak taat gimana yang lain gitu. Saya sejak bertobat Bapak Ibu sampai hari ini saya bayar persepuluhan nggak miskin ya. Dan persepuluhan bukan untuk saya, untuk pelayanan. Bisa diuji gitu. Jadi hidup dalam doa, hidup dalam firman, hidup dalam persekutuan, hidup dalam pelayanan. Kalau dalam pelayanan Bapak Ibu apalagi konseling gitu ya, kita lihat wah masalahnya berat juga ya. Saya kira masalah saya berat, ternyata masalah dia lebih berat gitu loh. Coba Bapak Ibu saya konseling ini seumur hidup baru sekali Bapak Ibu. Jadi ada pendeta telepon saya, Pak saya bisa nggak ketemu Bapak? Oh boleh Pak, di mana? Tengah-tengah aja, dia rumahnya di kota wisata. Saya Cipayung, tengah-tengahnya Cibubur Junction. Cibubur Junction aja, saya bilang gitu, tengah-tengah kota wisata sini, saya begitu ya kan. Oke Cibubur Junction. Terus akhirnya waktu itu namanya masih Jeko ya. Sekarang udah berubah ya. Oh masih ya. Jeko, terus dia bilang Pak mau makan apa? Saya sudah makan, minum aja gitu. Terus dia bilang gini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu baru dengar, saya aja baru dengar. Pak saya punya jemaat suami istri, suaminya karirnya bagus, istrinya bagus, mereka orang kaya, dua-duanya cinta Tuhan, punya anak kecil-kecil, laki perempuan, ganteng, cantik gitu. Nah suaminya jadi majelis saya, istrinya koordinator sekolah minggu. Mereka penuh pengorbanan, bantu gereja banyak. Sampai saya pikir, wah ini anak muda nih, dan anaknya masih kecil-kecil, muda, jadi contoh. Suatu saat, istrinya itu nangis sama pendeta. Pendetanya kan laki-laki. Dia bilang, Pak, masalah saya berat. Terus nangis dia. Nangis, nggak diem-diem. Akhirnya pendeta ini kan bingung juga. Akhirnya bilang gini sama istrinya, coba layani dia. Istrinya pendeta layani dia. Terus ibu yang nangis itu bilang gini, saya dibohongin suami saya. Suami saya karirnya bagus, duitnya banyak. Dia baik sama saya. Selama ini tidak pernah bohong. Sekarang saya dibohongin.
Dia bilang dia mau dinas ke Jepang 3 bulan. Karena saya kerja, saya nggak mungkin ikut gitu. Dan di samping itu kalau ke Jepang pasti gajinya lebih besar, bonusnya. Saya pikir izinin aja lah. Pulang-pulang Bapak Ibu, dia ngomong sama istrinya, nggak sampai 3 bulan pulang. Dia bilang, "Ma, selama ini kan saya jujur." Iyalah, ngapain nggak jujur? Sekarang saya mau ngomong jujur. Saya minta maaf, saya tidak ke Jepang. Saya ke Thailand. Saya operasi. Sekarang saya jadi perempuan. Coba Bapak Ibu, laki-laki punya anak 2 yang selama ini track recordnya bagus, tiba-tiba tanpa izin istri ganti kelamin jadi perempuan. Istrinya kan bingung ini, gimana ini? Saya cerai atau tidak? Cerai takut, nggak cerai dulu nikahnya sama laki-laki gitu. Maka pendetanya bingung konseling dengan saya. Terus saya bilang gini, kalau menurut saya cerai aja dia. Karena kalau perempuan tidur sama perempuan dosa. Cerai tapi jangan nikah lagi. Kalau saya begitu Pak. Jadi maksud saya, wah masalah orang berat banget ya. Kok sampai kayak gitu loh. Saya yakin ibu-ibu nggak sampai gitu masalahnya, ya kan? Ini masalahnya nggak masuk akal. Jangan sekarang aneh. Oke, ada pertanyaan lagi. Jadi 4 hal ya. Doa, firman, persekutuan, pelayanan. Saya yakin kalau kita terus continue, pasti semangat kita terus. Ada Bapak Ibu pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita doa aja ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu seperti jemaat mula-mula yang benar-benar bertobat. Kami tekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan dalam doa. Juga kami takut akan Tuhan, tetap bersatu dan senang beribadah. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah supaya sembuh sempurna. Yang punya masalah Tuhan tolong supaya mendapat jalan keluar. Yang punya cita-cita, kerinduan, keinginan Tuhan berkati supaya berhasil. Terima kasih untuk Pak Aleng, Ibu dan seluruh keluarga, anak-anak, menantu, cucu. Keluarga ini dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Semuanya diberkati. Amin. Amin aja.